Itu di depan ada mbak penjual kue. Aku tanya sama mbak itu aja. Apa jangan-jangan mbak penjual kue itu ya orang yang dijodohkan sama aku? Wah, kalau bener mbak itu, aku cocok. Gak apa-apa masih penjual kue. Soalnya wajahnya kayak bidadari. Yaudah deh, aku tanyakan aja ke sana. Permisi mbak. Iya mas, mau beli kue? Oh enggak mbak, saya ini nggak mau beli kue. Cuman saya kesini itu, saya lagi cari seseorang mbak. Cari seseorang mas? Iya. Mbaknya ini Mbak Hikmah kan? Mbak Hikmah orang yang dijodohkan sama saya mbak. Hah? Saya ini Danang mbak, orang kota, anaknya Pak Burhan. Maaf ya mas, saya bukan Hikmah. Nama saya itu Devi. Dan saya nggak merasa saya dijodohkan. Aduh, berarti saya salah orang dong. Ya, padahal saya dari sana sudah mengharapkan kalau mbak ini Hikmah. Kok bisa sih mas? Sebentar saya mau tanya, emangnya mas ini mau cari Hikmah siapa? Hikmah Ramadhani mbak. Hikmah Ramadhani. Oh, Mbak Hikmah Ramadhani yang pakai hijab itu kan mas? Aduh, saya nggak tahu mbak. Saya cuma tahu namanya. Oh gitu, jadi mas belum pernah ketemu ya sama orangnya. Pantesan ngira saya Mbak Hikmah. Iya mbak, saya ngira mbaknya ini Hikmah, ternyata bukan. Soalnya dia katanya orang sini. Iya mas, saya juga orang sini, tapi kebetulan bukan saya yang namanya Hikmah. Gitu. Masnya mau tanya alamatnya rumahnya Mbak Hikmah? Boleh nih mbak. Oh ya udah. Gimana ya? Nanti mas ini ada jalan ke kiri. Iya. Habis itu ke kiri lagi. Nah di sana rumah Mbak Hikmah. Oh di sana ya mbak. Waduh, iya mbak ya mbak. Maaf ya mbak, saya jadi gak enak mbak. Iya mas, nggak apa-apa kok. Namanya juga mas kan nggak tahu. Iya ya mbak ya mbak. Mas kalau kayak gitu, mungkin ada yang bisa saya bantuin lagi. Soalnya saya mau berangkat jualan mas. Oh enggak mbak. Sudah nggak ada mbak. Sudah cukup mbak. Ya udah kalau gitu, permisi ya mas. Saya tinggal dulu. Iya ya mbak ya mbak. Iya, udah berharap dari sana itu Mbak Hikmah, ternyata bukan. Malah aku salah orang. Tuh, malu banget aku. Wah, tapi kalau prediksi aku itu bener Mbak Hikmah, aku langsung mengiyakan sama si Robi. Soalnya, waduh, kayak bidadari orang itu. Ya udah deh. Aduh, tadi siapa namanya? Devi. Udah deh, aku lanjut cari alamat rumah Hikmah itu. Jeki. Samsul, tumben kamu pagi Sul. Iya Jack, soalnya kan kemarin kita dapat penumpangnya itu sedikit, jadinya aku pagi sekarang. Iya juga sih Sul, tapi kemarin kan kita dapat penumpang sedikit karena hujan Sul. Ya makanya itu Jack, aku datang pagi kayak gini biar dapat penumpang yang banyak. Soalnya nanti siang takutnya hujan lagi Jack. Ya tapi hari ini gak bakal hujan Sul. Lihat tuh cerah kan, gak daun mendung tuh. Iya sih Jack, tapi kamu gak usah prediksi kayak gitu. Takutnya nanti siang itu mendung terus hujan Jack. Iya sih, tapi semoga aja enggak Sul. Iya amin. Lagian kalau pagi kayak gini biasanya banyak ibu-ibu yang pergi ke pasar Jack. Emangnya mulai tadi kamu dapat penumpang? Belum sih. Itu kan sama aja Sul. Iya Jack, tapi gini Jack, nanti kalau ada penumpang yang lewat itu aku duluan, soalnya aku yang datang duluan. Iya deh, kamu aja. Cek, itu kok ada ojol ke sini Jack? Iya Sul. Sini Sul. Jack.
Permisi Mas. Mas, ngapain kamu mangkal di sini? Kamu kan ojek online. Bukan kok Mas. Saya ini juga ojek offline juga sama kayak Mas. Cuman jaket saya aja Mas, jaket online. Udahlah Mas, ngaku aja kalau ojek online ya ojek online aja. Bukan Mas, bukan. Saya berani sumpah Mas. Kalau misalkan Mas ini nggak percaya, bisa langsung aja cek HP saya. Kalau misalkan saya terbukti ojek online, saya akan pergi dari sini Mas. Ya udah, mana HP kamu? Aku mau minjem. Cepet. Ini Mas. Iya Jack, gak ada Jack. Iya Sul. Ini Mas. Iya gak ada. Oh iya Mas. Tapi giliran ya kita duluan yang ngojek. Oke Mas, siap. Kalau boleh tahu Masnya ini orang mana? Saya orang kota Mas. Perkenalkan, nama saya Danang. Samsul. Ojek kota. Iya. Kok bisa nyampe ke sini Mas ngojek? Saya sebenarnya juga kesini ada keperluan Mas. Ada keperluan? Iya. Kalau boleh tahu keperluan apa ya Mas? Kalau keperluannya saya itu biar nanti aja Mas, saya kasih tahu ya Mas. Oh, ya udah. Oh iya Mas, ngomong-ngomong, Masnya ini asli orang sini? Iya Mas, saya asli orang sini. Emangnya kenapa? Oh gitu, wah kebetulan ya Mas. Kira-kira Masnya tahu nggak sama wanita yang namanya Hikmah? Hikmah. Saya nggak tahu lengkapnya sih Mas, cuma namanya saja yang tahu. Apa jangan-jangan Hikmah Ramadhani Mas? Iya bener. Oh iya mungkin Mas, Hikmah Ramadhani. Kalau Mbak Hikmah Ramadhani rumahnya itu sebelah sana Mas. Oh sebelah sana ya, berarti dari sini deket ya Mas? Ya lumayan Mas. Oh gitu. Emangnya Masnya ini ada kepentingan apa sama Mbak Hikmah? Kok kenal? Ya saya baru aja kenal sama Mbak Hikmah itu Mas. Kebetulan juga saya itu ada janji sama Mbak Hikmah di sini. Oh gitu Mas, Iya. ada janji. Iya Mas. Sul. Ini kan Hikmah ya? Iya Mas, ini Mas Mbak Hikmah Mas. Iya Mas, ini Mas. Mbak Hikmah, Iya Mas Samsul. ini Mbak ada yang cari Mbak Hikmah, namanya Mas Danang. Hah? Mas Danang? Iya Mbak, ini Mbak. Ngomong aja Mas. Permisi Mbak. Ya. Maaf sebelumnya. Ini bener Mbak Hikmah Ramadhani? Iya bener Mas. Kenapa ya Mas? Kok cari saya? Saya ada kepentingan sama Mbak. Ada kepentingan? Kalau boleh tahu, ada kepentingan apa ya Mas? Sebelumnya perkenalkan Mbak, nama saya Danang. Saya dari kota. Danang. Bentar. Kok saya nggak asing ya sama nama Danang? Anaknya Pak Burhan saya. Anaknya Pak Burhan? Iya. Berarti temennya Mas Robi? Iya bener. Iya Mas. Aduh, ini Masnya jadi ojol apa gimana sih? Kok pakai jaket ojol gitu? Bukan ojol sih Mbak. Saya juga ojek pengkolan di sini. Cuman jaket saya ini pemberian dari teman saya. Ya tapi sama aja. Kamu ini kerja jadi ojek. Iya juga sih Mbak. Emangnya kenapa ya Mbak? Kok Mbak langsung ngomong kayak gitu? Loh, ya kamu kan ini orang yang mau dikenalin sama aku, sekaligus orang yang mau dijodohin sama aku. Iya, makanya itu Mbak. Saya datang ke sini, saya itu sekalian kerja dan sekaligus untuk ketemu sama Mbak. Ya makanya itu juga, aku ini mempermasalahkan pekerjaan kamu. Mempermasalahkan pekerjaan saya Mbak? Pekerjaan saya yang tukang ojek ya Mbak? Ya iyalah, pekerjaan kamu tuh rendahan ya. Kalau tahu kamu kerjanya kayak gini, mending kamu nggak usah jauh-jauh datang ke sini. Tunggu. Ini sebenarnya ada apa sih Mbak? Kok Mbak datang-datang tiba-tiba langsung marah sama saya? Kan kedatangan saya ini secara baik-baik Mbak. Aduh, tapi kerjaan kamu tuh rendahan. Emangnya kamu nggak tahu ya? Aku tuh anaknya Pak Dodi, anaknya orang terpandang di sini. Aku tuh cantik, sarjana. Masa iya aku dijodohinnya sama orang kayak kamu sih? Gimana sih Mas Robi? Masa nggak lihat-lihat? Duh,
Saya kalau itu juga saya kurang tahu ya Mbak. Ini kan juga sesuai ketentuan sama si Robi itu Mbak. Kalau misalkan si Robi itu ya nggak punya tujuan untuk menjodohkan saya sama Mbak, nggak mungkin dong saya kesini. Aduh, Ya mungkin udah. salah satunya Robi itu menjodohkan saya sama Mbak karena mungkin Robi merasa kita ini ada kecocokan. Heh, diam ya, kamu nggak usah ngomong ya. Nggak ada kecocokan di antara kita berdua. Kamu nih kayak gini, penampilannya dekil, bajunya jelek. Nih apa lagi, sepedanya kayak gini lagi. Enggak. Pokoknya kita nggak bisa dijodohin. Aku nggak mau. Hah? Mbak, tunggu Mbak. Ini kan kita dijodohkan Mbak. Berarti sudah ada kesepakatan antara pihak keluarganya Mbak dengan saya. Kalau misalkan Mbaknya itu tiba-tiba menolak mentah-mentah, nanti gimana Mbak penyampaiannya? Ya udah, tinggal ngomong aja. Lagian aku tuh nggak mau. Nggak apa-apa daripada aku kepaksa. Iya Mbak, ya Mbak. Ya kalau memang aku ya pengen dijodohin sama tukang ojek, kenapa nggak aku sama Jack atau ini Mas Samsul aja? Ngapain jauh-jauh orang kota kayak kamu? Mbak, udah Mbak. Saya tahu Mbak kalau misalkan Mbak ini nggak mau sama saya. Iya, emang nggak mau. Tapi tolong Mbak, nggak usah bawa pekerjaan orang lain Mbak. Nggak enak Mbak. Ini juga ada Mas siapa? Mas Samsul, Mas Samsul sama. tapi nggak apa-apa Mas. Saya kan tukang ojek, bener apa kata Mbak Hikmah? Kamu ya kalau nggak percaya, tanya nih sama Mas Samsul. Mas, saya anaknya orang terpandang nggak di sini? Iya Mbak. Saya tuh anaknya orang kaya. Nggak mau ya kalau dijodohin sama orang-orang sepele kayak kamu ini. Iya Mas, bener. Mbak Hikmah ini anaknya orang kaya. Saya aja sungkan mau deketin Mbak Hikmah. Tuh, denger kamu. Iya Mbak. Iya kalau misalkan kedatangan saya ini masalah buat Mbak, saya minta maaf ya Mbak. Ya udah, aku maafin. Tapi inget ya, perjodohan ini nggak usah dilanjutkan. Aku nggak mau sama kamu. Loh, tapi Mbaknya kok langsung ngomong kayak gitu sama saya? Apa Mbak gak mau coba menjalani dulu? Ih, najis banget mau cobain sama kamu. Kamu pikir aku ini apaan? Disuruh cobain lagi sama kamu. Enggak ya, pokoknya aku nggak mau. Kalau misalkan ya, aku mencoba jalanin hubungan sama kamu, bisa aja nanti kalau kita jalan-jalan, aku dibonceng pakai sepeda motor butut ini nih. Nggak level ya sama aku ya. Kalau kamu mau jalan sama aku, seharusnya bawa mobil biar aku nggak buat kepanasan. Iya Mbak, maaf Mbak. Tapi udahlah Mbak nggak usah sampai marah-marah kayak gitu. Nggak enak Mbak, saya juga malu Mbak, ada teman-teman saya di sini. Ya udah, biar kamu malu sekalian. Biar kamu sadar tuh jadi orang. Iya Mbak, saya sadar kok Mbak dengan keadaan saya Mbak. Ya namanya juga manusia Mbak, pasti maunya jodoh yang terbaik kan ya Mas? Aduh, jodoh yang terbaik. Kamu tuh ngaca jadi orang ya. Kamu ini cuma ojek. Kalau emang kamu mau cari jodoh yang terbaik, cari tuh tukang sayur, tukang sampah, pemulung. Itu tuh pantas sama kamu. Kalau aku tuh nggak pantas ya. Aku pantasnya sama orang kaya yang naik mobil, bukan kayak kamu ini. Iya Mbak, ya Mbak. Wah, padahal ya Mbak, kalau misalkan saya boleh jujur ya Mbak, kalau misalkan Mbaknya ini mau Mbak sama saya itu nggak mau pacaran Mbak, tapi saya mau langsung ngajak nikah. Aduh, jangan mimpi kamu ya jadi orang ya. Ngajak nikah. Kamu tuh penghasilnya sehari paling cuma 10.000, 20.000. Nggak cukup buat beli skincare sama bodycare aku. Ngaca kamu jadi orang. Iya Mbak. Cuman kan kalau misalkan Mbaknya ini mau sama saya, paling tidak menyesuaikan lah. Ya enggak lah. Jadi aku harus nurunin harga diri aku gitu kalau sama kamu? Bukan maksud saya untuk menurunkan harga diri Mbak. Tapi kalau misalkan saya ada lebihnya pasti saya kasih semua kok Mbak. Laki-laki mana sih Mbak yang mau melihat pasangannya itu ya dipandang sebelah mata sama orang lain? Enggak kan? Udah ya. Kamu nggak usah ketinggian kalau bermimpi. Kamu tuh ya nggak akan bisa nikah sama aku. Soalnya apa? Kamu tuh miskin, nggak cocok, kita nggak level. Terus gimana Mbak? Apa Mbak ini nggak mau pikir-pikir lagi Mbak? Kamu ini budek ya? Dari tadi aku tuh ngomong nggak mau ya nggak mau. Nggak usah maksa jadi orang. Mbak, gak usah teriak-teriak deh Mbak. Takutnya kedengaran orang disangkanya kita ngapa-ngapain Mbak di sini. Ya udah, biar kamu tuh sadar. Mana sih dari tadi nggak sadar? Udahlah Mas, mending terima aja keputusannya Mbak Hikmah. Tuh. Ya tapi Mas Samsul aja ya sadar bilang gitu. gimana Mas? Kan niat saya dari kota ke sini untuk
ini keperluannya. Iya. Udah. Pokoknya ya, ingat satu kali lagi, aku nggak mau sama kamu. Bilang sama Mas Robi, aku nggak mau perjodohan ini. Baik mah, Mbak. Baik mah, Mbak. Mbak. Ya, gagal lagi deh aku dapat jodoh. Padahal Mbak Hikmah itu harapan aku satu-satunya. Mas, berarti Masnya datang ke sini karena dijodohkan sama temennya. Iya Mas, bener Mas. Ya saya dijodohkan sama Mbak Hikmah yang barusan itu. Oh gitu. Tapi maaf ya Mas sebelumnya. Masnya harus ngaca. Masnya ini siapa? Masnya ini hanya tukang ojek. Sedangkan Mbak Hikmah anaknya orang terpandang Mas. Gak cocok Mas. Kalau saya nih ya jadi perempuan, pasti gak mau sama Masnya. Karena Masnya tukang ojek. Iya Mas. Saya tahu juga kok Mas apa yang ada di benak Mbak Hikmah itu. Cuman ya Mas, yang namanya juga laki-laki Mas, pasti maunya jodohnya yang terbaik Mas. Ya kan? Ya saya meskipun jadi tukang ojek kayak gini, pengen juga Mas punya istri cantik, glowing, ya yang tidak dipandang sebelah mata sama orang. Biar saya sebagai laki-laki juga ada harga dirinya Mas, gitu loh maksud saya. Iya Mas, tapi setidaknya Masnya itu cari yang setara aja. Yang miskin juga yang miskin. Ya kalau Masnya kaya, cari orang kaya juga. Jangan seperti itu Mas. Iya Mas, cuman kan kembali lagi dengan apa yang saya ucapkan barusan Mas, pasti yang namanya setiap orang itu mau jodoh yang terbaik. Terbaik ya terbaik Mas, tapi ingat pesan saya tadi, ngaca diri Mas. Iya Mas, tapi emangnya pekerjaan ojek itu rendahan ya Mas? Terus Masnya gak bangga dengan pekerjaannya sendiri? Ya kalau boleh jujur saya gak bangga Mas jadi tukang ojek. Mana ada sih Mas jadi tukang ojek membanggakan. Hus Mas, gak boleh ngomong kayak gitu Mas. Di luaran sana masih banyak Mas orang yang gak bekerja. Ya saya rasa kita ini masih orang-orang yang beruntung Mas, punya pekerjaan, punya sepeda motor. Jadi peluang pekerjaan itu masih besar di kita Mas. Iya Mas, tapi menurut saya agak layak Mas kerja ojek kayak gini. Tapi Masnya kenapa sih gak cari jodoh di kota aja? Kan di kota cantik-cantik, anaknya orang kaya pasti, ya kan? Mas, gini ya Mas, saya rasa wanita di desa itu gak seperti di kota Mas. Ngerti kan maksud saya? Maksudnya Mas? Gini, orang kota itu kebanyakan ya seperti Mbak yang tadi itu Mas, melihat laki-laki dari pekerjaannya, pendapatannya. Ya terus saya itu gengsi Mas, mau cari jodoh di sana Mas, takutnya ditolak mentah-mentah. Ya udah deh, berhubung saya itu ada dikenalkan orang desa, ya saya coba. Mungkin saya rasa orang desa itu nggak sama yang kota. Nggak tahunya sama aja Mas. Ya menurut saya sama aja Mas, pemikirannya kita. Iya Mas, ya Mas. Terus ini Masnya tetap mau ngojek di sini? Duh, gimana ya Mas? Kayaknya enggak deh Mas. Kayaknya saya mau kembali ke kota Mas. Soalnya saya ini bingung Mas. Bingung? Iya Mas. Mana lagi orang tua saya ini menuntut saya untuk segera menikah Mas. Sedangkan sampai sekarang saya ini nggak punya pasangan. Saya bingung jadinya Mas. Oh gitu. Ya udah, cari lagi Mas. Kan banyak wanita Mas. Iya Mas, tapi mencari calon istri itu bukan hal yang gampang, ya kan? Masnya sudah nikah? Belum. Ya udah, gak usah ngajarin saya. Ya udah kalau kayak gitu Mas. Makasih ya Mas sudah mengizinkan saya ini untuk di sini sebentar. Iya Mas. Ya kalau ada waktu main ke kota Mas. Iya. Ya udah kalau gitu saya mau pulang dulu ya. Iya Mas. Hati-hati ya Mas. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga hari ini larinya banyak ya. Amin. Sul, kasihan ya mas-mas itu jauh-jauh dari kota ketemu ke Mbak Hikmah, hasilnya kayak gitu ya kan? Ya ngapain kamu kasihan? Dia bukan saudara kita. Lagian ya Jack,
Mas itu gak cocok sama Mbak Hikmah. Mbak Hikmah cantik, masa dapat tukang ojek kayak gitu? Iya juga sih. Udahlah, jangan mikirin itu. Mending kita duduk aja sambil nunggu penumpang. Iya bener. Kue. Aduh, kok kayaknya aku capek banget ya. Pak istirahat aja dulu kali ya. Bentar lagi kalau udah nggak terlalu capek, aku lanjut jalan lagi. Jangan dipaksa, nanti aku sakit. Aduh, istirahat dulu lah sebentar. Sebentar lagi langsung lanjut perjalanan lagi. Oh iya, ini kue tinggal berapa ya? Udah setengah. Terus ini udah tinggal dikit juga. Alhamdulillah. Bentar lagi. Siapa tahu kue ini habis. Amin. Ya udahlah, istirahat dulu. Loh, itu mbak yang tadi. Mas yang tadi? Iya mbak, kita ketemu lagi ya. Iya mas. Gimana mas? Udah dapat rumahnya Mbak Hikmah? Sudah mbak. Saya juga sudah ketemu sama orangnya. Wah, syukur deh mas kalau kayak gitu. Mbak Hikmah cantik kan? Cantik sih mbak. Cuman gimana ya? Tingkah lakunya nggak cocok buat saya. Nggak cocok mas. Iya. Oh ya, kalau masalah itu saya kan juga kurang paham mas. Saya juga nggak kenal sih, cuma tahu aja Mbak Hikmah juga kadang beli dagangan saya. Oh gitu. Oh iya mas. Mas ini sebenarnya orang mana sih? Saya sebenarnya orang kota mbak. Ya, tujuan saya ke sini, saya mau menemuin Mbak Hikmah itu. Soalnya saya ini dijodohkan sama Mbak Hikmah itu. Oh gitu. Berarti masnya itu dijodohkan sama Mbak Hikmah. Terus gimana mas kelanjutannya? Iya, seperti apa yang saya katakan mbak. Intinya Mbak Hikmah itu menolak karena pekerjaan saya. Hah? Menolak mas? Iya mbak. Duh, kasihan banget ya masnya. Yang sabar ya mas. Iya mbak. Makasih banyak ya mbak. Tapi lebih baik saya seperti ini mbak. Tahu lebih awal sifat Mbak Hikmah itu seperti apa. Jadi kan mbak, saya kan tahu sifat aslinya nggak belakangan. Nanti malah ujung-ujungnya nanti perceraian. Iya sih mas, betul juga. Mending memang tahu sifatnya dari awal, biar kalau nggak ada kecocokan nggak diterusin, biar jatuhnya juga nggak perceraian. Bener kata mas. Iya mbak. Ya kalau misalkan omongan baiknya itu mungkin Mbak Hikmah itu bukan jodoh saya. Iya mas, kita harus positif thinking aja. Mungkin memang betul Mbak Hikmah bukan jodoh mas. Siapa tahu Allah mempersiapkan jodoh yang lebih baik daripada Mbak Hikmah. Iya mbak, benar kata mbak. Kalau misalkan mbaknya sendiri gimana? Mbaknya sudah berkeluarga? Saya mas? Iya. Menikah maksudnya? Iya, menikah maksud saya. Aduh mas, kok bisa nanya menikah sama orang seperti saya sih mas? Mas, saya aja pacar nggak punya, mau menikah sama siapa? Mas, sekarang ini udah 2024, laki-laki kalau mandang perempuan itu ya dari karirnya, dari penampilannya. Nah, saya cuma penjual kue, udah dekil, miskin. Nah, mana ada yang mau sih mas? Astagfirullahaladzim mbak. Mbaknya nggak boleh ngomong kayak gitu mbak. Mbaknya lo cantik. Cantik? Iya. Mas, udah, nggak usah bohong, jangan nambah-nambahin dosa. Udah mas, saya cukup sadar diri kok dengan keadaan saya. Jadi masnya mau ngomong apa juga saya nggak akan percaya. Mbak, saya ini nggak bohong mbak. Seandainya ya mbak, yang namanya Hikmah itu mbaknya, mungkin saya nggak bakal ditolak. Kok mas bisa bilang kayak gitu sih? Ya soalnya, maaf nih mbak, bukannya saya mau gombal ya mbak. Dari tutur bicaranya mbak, terus dari cara penyambutan mbak sama orang baru seperti saya, sepertinya mbaknya ini orangnya baik mbak. Terus sama orang itu bisa menghargai. Gimana ya mas? Ya kalau saya sih memang mandang orang nggak pernah dari jabatannya, nggak pernah dari, ya intinya dari status sosialnya mas. Karena kehidupan saya juga seperti itu, saya juga sering direndahkan mas, makanya itu saya nggak mau ngerendahin orang lain. Iya mbak ya mbak.
Berarti mbaknya sekarang nggak punya pasangan ya mbak? Iya mas, saya nggak punya pasangan. Kok kenapa mas? Masnya kok kayak penuh tanda tanya gitu mukanya? Iya, bukannya apa ya mbak, cuman saya bingung aja mbak. Masa wanita secantik mbak masih belum punya pasangan? Ah, masnya ini bilang saya cantik-cantik terus. Mas, gini ya, kalau memang saya ini beneran cantik, pasti ada yang mau sama saya. Lah, ini buktinya mana? Nggak ada yang mau kan sama saya? Kalau misalkan saya mau gimana mbak? Hah? Maksud mas gimana? Gini mbak, maaf ya, saya sedikit cerita. Iya. Keluarga saya, ayah sama ibu saya ini menuntut saya untuk segera menikah mbak. Nah, maka dari itu mbak, begitu saya itu diberikan kenalan sama Mbak Hikmah itu, saya langsung menuju ke sini mbak. Karena juga desakan sama orang tua saya mbak untuk menyerahkan saya itu menikah. Ternyata saya ditolak mbak. Nah, daripada saya ini pulang dengan tangan hampa, terus juga orang tua kan berharap banyak dengan saya yang dari kota itu datang ke sini untuk bertemu sama calon saya itu, ternyata gagal. Nah, berhubung juga mbaknya ini nggak punya pasangan, gimana kalau saya ini mengajak mbaknya menikah? Menikah mas? Tuh, Maaf ya mas. saya salah bicara ya mbak? Enggak kok mas, saya cuma shock aja gitu, kaget. Siang-siang bolong gini, tiba-tiba dia ngajakin saya nikah. Mas, maaf nih ya mas, kalau saya lihat-lihat mas ini memang orang baik, dari tutur katanya, dari sikapnya. Cuman, apa mas yakin mau ngajak saya menikah dengan pertemuan yang sesingkat ini? Kalau misalkan saya yakin, mbaknya mau? Ya jujur aja ya mas, saya memang ya umur saya memang udah matang buat menikah mas. Saya juga dari dulu kalau boleh minta ya saya nggak mau pacaran mas, maunya langsung ada yang ngelamar gitu. Cuma memang nggak ada yang ngelamar. Kebetulan mbak, Tapi kalau misalkan mbak tujuannya seperti itu, saya siap melamar mbak. tapi mas, apa mas yakin mau melamar saya? Apa mas udah yakin kalau saya ini bakalan jadi istri yang baik, bakalan bisa jadi ibu yang baik buat anak-anak mas nanti? Gini mbak, saya kalau boleh jujur, di pertemuan saya pertama kali sama mbak tadi, saya sudah ngerasa, wah baik banget ya mbak ini, sudah cantik, terus bikin hati saya ini berdebar-debar mbak. Anggapannya saya itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi gimana ya mas, saya ya tapi kalau memang niat mas beneran serius dan memang ada niatan baik, insya Allah saya mau mas. Hah? Mbak serius ngomong kayak gitu sama saya? Mbak nggak lagi bercandain saya kan? Iya enggak mas, saya serius. Masa iya mas, hal-hal kayak gini mau dibikin bercandaan kan? Gimana mas? Ya udah mbak, kalau misalkan mbaknya ini mau, saya akan memperkenalkan mbak sama orang tua saya ya. Iya mas. Ya Allah, alhamdulillah. Sekali lagi boleh ya mas? Iya. Apa mas beneran bisa menerima keadaan saya dan keluarga saya? Kalau saya boleh tanya balik, apa mbak dan keluarganya juga bisa menerima keadaan saya? Mas, saya dan keluarga saya udah sering disepelekan dan dianggap rendah. Jadi kami semua nggak akan pernah lihat manusia cuma dari status sosialnya. Apa mas? Sedangkan keluarga saya dan saya juga begini keadaannya. Iya mbak, saya bisa menerima mbak Devi dengan keluarganya. Saya akan bikin bahagia. Iya mas, saya nggak minta apa-apa kok mas. Saya maunya Mungkin mau beli kue. bukan mas. Assalamualaikum Devi sayangku. Ternyata kamu di sini. Aku cariin. Kok tumben kamu istirahat di sini? Iya mas. Mas, siapa ya kok bilang sayangku?
Saya ini orang yang cinta sama si Devi, Mas. Iya, tapi saya nggak mau Mas sama Mas Agung ini, cuma Mas Agung ini suka maksa-maksa gitu. Loh, tadi katanya nggak ada yang suka sama Mbak Devi. Tapi kok masnya ini suka sama Mbak Devi? Mbak Devi ini bohong sama saya ya? Loh, enggak Mas, saya ini nggak bohong. Cuma gimana saya mau bilang Mas Agung ini suka sama saya, sedangkan Mas Agung punya istri dan dia memang suka genit orangnya. Oh gitu. Mas, kalau sekarang Mas harus berhenti goda-goda Mbak Devi ini. Hah? Berhenti? Emangnya kamu siapa? Nyuruh aku berhenti, ha? Saya calon suaminya. Iya Mas Agung, betul. Mas Danang ini. Iya. Iya, Mas Danang ini mau melamar saya. Aduh, Dev, kamu gimana sih, Dev? Kok kamu mau sih dilamar sama tukang Grab kayak gini? Aduh, Dev, gimana kamu mau ngubah hidup kamu? Kamu kalau mau dilamar orang ini, yang ada kamu tetap miskin. Kalau kamu nerima tawaran aku untuk jadi istri yang kedua, kamu bakalan bahagia ke Mas, depannya. nggak boleh kayak gitu, Mas. Loh, Kok apanya nggak boleh kayak gitu? Aku ini cinta sama si Devi dan aku jamin Devi bakal bahagia kalau sama aku. tapi Mas ini punya istri, Mas. Masa iya Masnya ini mau nyakitin perasaan istrinya? Sedangkan saya tahu sendiri, istri Mas Agung, si Mbak Dila itu nggak mau kan di madu. Mas Agungnya aja. Permisi, Bos. Tuh, Gon. Kok kamu ini sudah kesini, Gon? Iya, Bos. Maaf, Bos. Sebelumnya saya kesini disuruh papanya Bos Danang. Hah? Dijemput Bos Danang. Disuruh papa? Emangnya ada apa? Ya, nggak apa-apa sih, Bos. Cuman papanya sama mamanya Bos Danang ini udah nggak sabar mau ngelihat calon istrinya Bos Danang. Oh, gitu, Gon. Ya udah, Gon. Ini sebentar lagi aku mau pulang. Sekalian aku mau bawa calon istri aku ini. Oh, jadi ini, Bos, yang namanya Mbak Hikmah. Bukan, Gon. Ini bukan Hikmah, tapi ini Mbak Devi. Iya. Benar-benar, Mas. Ini maksudnya gimana sih ya, Mas? Kok Mas bisa dipanggil sama bapak-bapak ini bos, sedangkan bapak-bapak ini turun dari mobil Mewah. aduh, Pak, Bapak salah orang ya? Orang ini Pak, ojek online. ojek online, masa manggil bos? Iya, ini gimana sih, Mas? Kok saya bingung. Ya udah, Mbak Devi ini kan sekarang udah sah menjadi calon istri saya. Biar saya jelaskan sekarang aja ya, Mbak. Sekalian Mbak Devi ini biar tahu yang sebenarnya seperti apa. Iya, Mas. Aduh, ini apa sih? Jadi gini, Mbak. Orang tua saya ini kan menuntut saya untuk segera menikah. Nah, terus teman saya itu memperkenalkan saya itu sama Mbak Hikmah orang sini. Iya, terus? Nah, saya sebagai laki-laki nggak mau, Mbak, salah pilih pasangan. Dan saya juga mencari pasangan ini bukan cuma untuk saya, Mbak, tapi untuk bisa menjaga orang tua saya kelak di masa tuanya, Mbak. Nah, terus saya berpikiran nih, Mbak, karena saya dijodohkan, saya mau menyamar jadi tukang ojek. Menyamar? Iya. Loh, kalau menyamar berarti kan bukan tukang ojek ya, Mas? Iya, saya memang bukan tukang ojek, Mbak. Loh. Tapi saya nyamar seperti ini agar saya bisa tahu wanita yang dikenalkan sama saya, yang dijodohkan sama saya itu seperti apa sifatnya. Bisa menerima saya dalam keadaan seperti ini atau tidak. Gitu, Mbak. Berarti kalau kayak gitu, masa Kamu orang kaya? Iya. Nah, Iya, Mbak. Aduh. Bener. Mas, kalau memang kayak gini ceritanya, saya mohon maaf, Mas. Mohon Ya. maaf yang sebesar-besarnya. Saya memang nggak pantas sama bersanding sama Mas. Loh. Mas, kita bener-bener kesenjangan sosial, Mas. Mbak. Mas Danang langit, saya bumi, Mas. Mbak. Saya nggak mau, Mas. Saya nggak mau direndahkan sama keluarga Mas Loh. Danang. Mbak Devi nggak usah berpikiran seperti itu, Mbak. Gini ya. Orang tua saya itu sudah memperserahkan semuanya itu sama saya untuk mencari jodoh. Dan orang tua saya itu mengatakan, kalau misalkan wanita itu baik, bisa menerima kamu, nggak apa-apa, papa sama mama bakal merestui. Ya mungkin, tapi kan dipikir orang tua Mas Danang, ya pasti setara sama mereka. Gini, Mbak, kalau menurut saya itu baik, orang tua saya itu bahkan akan ya menerima Mbak Devi, gitu, Mbak. Karena sudah menurut anaknya itu baik, Mbak. Udah lama, Tapi Mbak saya Devi. sadar sih, saya sadar diri, Mas. Iya.
Tapi Mbak Devi nggak usah berpikiran seperti itu. Saya bisa kok menerima Mbak Devi. Iya Mas. Udahlah, Mbak Devi tenang aja. Semuanya akan saya jelaskan sama orang tua saya. Iya aduh Mas, tapi saya bener-bener berat Mas. Saya nggak cocok sama sekali bersama Mas Danang. Mbak Devi nggak usah berpikiran seperti itu. Saya mau kok Mbak menerima keadaan Mbak Devi. Udahlah, Mbak Devi itu yang tenang. Pasrahkan saja semuanya sama saya, oke? Iya Mas, aduh. Ya udah Mbak, gimana? Mbak Devi kan sudah mendengar sendiri. Papa sama mama saya itu sudah nggak sabar bertemu menantunya. Mas, tapi saya benar-benar, aduh ya ampun Mas, saya nggak bisa menjelaskan. Saya benar-benar nggak pantas Mas. Saya cuma orang rendahan Mas. Udahlah Mbak Devi, ya udah kita. Tukang ojek ada di sini. Kamu kan udah aku usir dari desa ini. Ngapain kamu masih di sini? Gimana Mbak? Mbak Devi sudah tahu kan sifat Mbak Hikmah ini seperti apa? Udahlah Mbak, saya lebih baik menerima orang seperti Mbak daripada orang seperti ini. Ya udah yuk, kita langsung pulang aja. Oh ya Gon, kamu pulang naik sepeda motor ya. Aku mau naik mobil. Gak enak, soalnya calon istri aku nanti kepanasan. Apa? Iya, Bos. Calon istri? Iya pantas kamu sama orang miskin ini. Iya, makasih ya kalau kamu ini sudah merestui kami berdua. Ya udah yuk, kita pulang aja. Tapi Mas. Udah. Kok naik mobil ini maksudnya gimana? Udah diem. Ya. Mas Agung, ini maksudnya gimana sih? Kok Devi sama Mas Danang tuh naik mobil? Ya aku sih juga gak tahu ya. Cuman aku dengar tadi orang itu Ya? si tukang ojek itu mau ngelamar si Devi katanya. Tapi si Devi itu kaget karena orang itu orang kaya. Hah? Dia katanya tuh cuma nyamar jadi tukang ojek. Nyamar? Iya. Berarti dia tuh orang kaya, terus mobil itu punya dia? Iya. Aku juga kaget tadi. Mas Agung, kalau tahu kayak gini, tadi aku mau dijodohin Mas Agung. Sebenarnya itu tadi temennya Mas Robi, itu mau dijodohin sama aku, Mas. Iya, aku juga dengar tadi katanya mau dijodohin sama kamu. Iya. Tapi dia tuh nyamar mau ngelihat sifat aslinya pasangannya gitu. Aduh. Tapi katanya Mas itu kamu gak mau ya? Iya Mas Agung. Orang tadi dia pakai baju Gojek gitu, siapa yang mau? Iya, kamu gak diselidiki dulu deh. Eman-eman soalnya itu orang kaya. Ya udah aku pamit dulu ya. Aduh, Mas Agung. Aduh, ya ampun. Kalau tahu kayak gini, tadi aku nggak nolak dia. Aduh, gimana ini? Aduh, gagal deh aku mau jadi istri orang kaya. Aduh, ini nggak bisa dibiarin nih. Pokoknya aku harus bilang ke ayah dan aku harus bilang ke Mas Robi kalau aku tetap mau jadi istrinya Mas